Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik peserta didik baru SMK Negeri Sukarjo. Kembali lagi di kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS SMK Negeri Sukarjo. Dan selamat datang kembali di channel YouTube SMK Negeri Sukarjo. Hari ini adalah hari ketiga atau hari terakhir kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Izinkan kakak di sini memandu acara kegiatan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Meta Khairia, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Fuad Hadiastama. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan Masyarakat. Beliau juga seorang guru produktif jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau TITL. Tanpa menunggu lama, mari kita ikuti materi hubungan industri dan masyarakat yang akan disampaikan oleh Bapak Fuad Hadiastama. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya bisa menyapa kalian semua. Meskipun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kita hanya bisa berkomunikasi secara daring. Namun saya berharap itu semua tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap terus belajar, berkarya, dan saling bekerja sama. Tidak terasa, hari ini adalah hari ketiga atau hari terakhir kalian mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa terus mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Amin. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya berbagi informasi tentang gambaran try again, yang artinya jika Anda belum sukses pada saat pertama, maka coba dan coba lagi. Ya, baik, kita segera memasuki materinya. Yang pertama itu adalah dasar dari program kerja bidang hubungan industri dan masyarakat. Ini adalah beberapa dasar hukum dari program kerja bidang hubungan industri dan masyarakat. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 35 ayat 1, kemudian Pasal 51 ayat 1 dan 2. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kemudian Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006, Nomor 6 Tahun 2007 tentang standar isi dan standar lulusan. Kemudian Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan, dan yang terakhir adalah Rapat Komite Awal Tahun Pelajaran tentang rencana kegiatan pembiayaan sekolah dari masyarakat.
Ya, next. Adapun maksud dan tujuan adanya bidang hubungan industri dan masyarakat di sekolah, itu yang pertama maksudnya adalah untuk menjembatani keterlibatan antara seluruh masyarakat atau seluruh warga sekolah, baik guru, karyawan, siswa, sampai dengan orang tua. Kemudian juga melibatkan masyarakat di lingkungan sekitar, lembaga-lembaga atau perguruan tinggi, kemudian lembaga pemerintahan atau swasta, sampai dengan industri dan dunia kerja atau IDUKA, untuk mengoptimalkan kemampuan dan kerjasama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi dalam hal ini semua warga sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah, itu terlibat. Ya, next. Kemudian untuk tujuannya, itu yang pertama, tujuan bidang hubungan industri dan masyarakat itu adalah meningkatkan kerjasama antar warga sekolah, kemudian meningkatkan kerjasama antar sekolah dengan masyarakat sekitar, meningkatkan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, menjalin kerjasama dengan alumni, menjaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat sekitar, dan bersama dengan pemangku kepentingan untuk menjalin kerjasama dengan industri dan dunia kerja. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan pendidikan yang ada di sekolah kita. Next, untuk garapan bidang hubungan industri dan masyarakat, itu yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah serta unsur pimpinan lain. Unsur pimpinan lain ini terdiri dari kepala program, kemudian ada juga kepala bengkel, kemudian ada kepala unit produksi, dan lain sebagainya. Artinya pihak hubungan industri dan masyarakat itu selalu berkoordinasi dengan pihak pimpinan yang ada di sekolah. Kemudian juga bekerja sama dengan guru BK atau guru BP. Dalam apa? Dalam rangka menangani masalah kemampuan dan peminatan siswa. Jadi jika siswa-siswi yang ada di SMK Negeri Sukoharjo ini nanti minatnya kemana? Nah, nanti bisa dilakukan koordinasi dengan guru BK atau guru BP. Yang selanjutnya adalah kerjasama dengan warga sekolah, dunia industri, pemerintah, instansi swasta, tokoh masyarakat, serta perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan untuk peserta didik. Ya, kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh bidang hubungan industri dan masyarakat ini antara lain itu adalah koordinasi secara kontinu dengan semua unsur pimpinan. Artinya koordinasi ini dilakukan secara kontinu atau berkala. Jadi tidak hanya sekali atau dua kali saja, tetapi terus-menerus dalam rangka merencanakan, kemudian menindaklanjuti sampai dengan mengevaluasi agenda-agenda dari kegiatan di bidang hubungan industri dan masyarakat, sampai dengan koordinasi dengan pihak lembaga atau industri serta dunia kerja atau IDUKA. Jadi kami di sini di bidang hubungan industri dan masyarakat itu juga selalu berkoordinasi dengan pihak industri dan masyarakat maupun lembaga, baik swasta ataupun pemerintah, dalam rangka menjalin komunikasi yang nanti diharapkan bisa saling menguntungkan antara pihak sekolah dengan pihak instansi atau lembaga serta pihak industri dan dunia kerja. Ya, kemudian dalam
bidang hubungan industri dan masyarakat itu juga ada kegiatan praktek kerja lapangan. Ya. Jadi praktek kerja lapangan ini adalah kegiatan pendidikan pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di industri dan dunia kerja atau IDUKA dalam upaya pendekatan untuk meningkatkan mutu para siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing dan menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin ketat dan bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini. Jadi nanti seluruh warga atau seluruh siswa-siswi yang ada di SMK Negeri Sukoharjo itu wajib melaksanakan kegiatan PKL. Nah, sekarang ini kakak-kakak kelas kalian juga ada yang melaksanakan kegiatan PKL, tetapi karena situasi dan kondisi pandemi seperti sekarang ini, maka pelaksanaan kegiatan PKL itu dilaksanakan menjadi beberapa tahap. Nah, sekarang yang melaksanakan kegiatan PKL itu adalah untuk kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor dan teknik kendaraan ringan. Ya, adapun tujuan untuk kegiatan PKL itu sendiri itu nanti kalian akan mengimplementasikan materi yang didapatkan dari sekolah langsung ke industri. Kemudian membentuk pola pikir yang membangun bagi siswa yang melaksanakan kegiatan PKL. Kemudian yang selanjutnya itu adalah melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Ya, jadi kalian yang melaksanakan kegiatan PKL itu bisa dibilang akan melaksanakan kegiatan dual system. Ya, dual system ini artinya kalian akan belajar sambil bekerja di dunia industri. Kalian belajar apa? Kalian belajar bagaimana mengatur waktu, memanage pekerjaan, sampai dengan belajar tentang manajemen operasional yang ada di industri. Nah, itu kalian belajar itu sampai dengan kalian belajar terusus untuk kompetensi kalian di bidang masing-masing. Kemudian yang selanjutnya itu kalian juga akan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki, yang tadinya didapatkan di sekolah kemudian dikembangkan di dunia industri. Kemudian kalian juga akan menambah jenis keterampilan yang dimiliki di dunia industri ini. Dan yang terakhir ini secara umum tujuan dari kegiatan PKL ini adalah menjalin silaturahmi antara pihak sekolah dengan dunia industri. Jadi nanti kalian akan melaksanakan kegiatan PKL ini full di dunia industri. Kemudian aturan-aturan yang digunakan juga adalah aturan yang ada di dunia industri, bukan di sekolah. Jadi ketika sekolah sudah menyerahkan kalian ke pihak industri, maka kalian harus siap mengikuti semua aturan yang ada di dunia industri. Ya. Namun tetap kita pihak sekolah juga akan terus memantau kegiatan kalian selama di dunia industri dan terus berkomunikasi dengan pembimbing yang ada di dunia industri itu juga. Nah, untuk aturan yang sekarang itu kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan
ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 semester atau 6 bulan. Seperti yang sudah disampaikan dalam materi di bidang akademik kemarin, itu adalah kegiatan PKL itu wajib dilaksanakan oleh seluruh siswa selama kurang lebih 1 semester atau 6 bulan. Nah, jadi selama 6 bulan nanti kalian akan betul-betul dididik, ditempa. Apalagi kalian anak SMK, jangan sampai mengurangi semangatnya selama melaksanakan kegiatan PKL di dunia industri. Kalian akan belajar banyak di sana nanti, bagaimana aturan-aturan industri, bagaimana budaya industri nanti di sana, dan mudah-mudahan kalian juga nanti bisa mengimplementasikan apa yang kalian dapatkan di dunia industri itu nanti di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari kalian. Ya, next. Nah, ini bisa dilihat di layar. Ini adalah contoh-contoh kegiatan dari praktik kerja lapangan siswa. Nah, ini untuk kompetensi kalian teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, ini contoh kegiatannya. Kalian akan langsung praktek di dunia industri dari apa yang sudah dipelajari di sekolah. Kemudian untuk kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor, kemudian kegiatan praktik kerja lapangan untuk kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik atau TITL. Nah, ini salah satu kegiatannya. Kemudian kegiatan PKL untuk siswa kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan. Kemudian contoh kegiatan PKL untuk kompetensi kalian multimedia. Nah, ini seperti yang sekarang dilaksanakan oleh kita sekarang, live streaming ini juga bisa menjadi salah satu kegiatan untuk kompetensi kalian multimedia. Nah, ini contoh kegiatan untuk kompetensi kalian animasi. Ya. Kemudian kita melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu kunjungan industri. Kegiatan kunjungan industri ini adalah salah satu program kerja sekolah yang dibuat nanti dihususkan untuk siswa-siswi SMK Negeri Sukoharjo dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui secara langsung keberadaan industri pasangan di luar lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya, belajar secara langsung bagaimana proses kegiatan industrialisasi yang ada di industri, mulai dari proses produksi sampai dengan proses pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian yang selanjutnya, ingin menjalin silaturahmi dan kerjasama yang baik, berkesinambungan dan kontinu, terkhusus dalam bidang pendidikan dan dunia industri dengan pihak pasangan. Dan yang kemudian, agar siswa-siswi SMK Negeri Sukoharjo bisa lebih terbuka wawasan dan pengetahuannya terkhusus dalam bidang dunia industri. Nah, jadi ketika kalian nanti akan melaksanakan kegiatan kegiatan kunjungan industri, maka kalian akan langsung melihat bagaimana proses industrialisasi yang ada di luar lingkungan sekolah.
SMK Negeri Sukoharjo sudah banyak melakukan kegiatan kunjungan industri dan hampir setiap kompetensi kalian itu melaksanakan kegiatan kunjungan industri tersebut. Terakhir kita melaksanakan kunjungan industri ke Jogja dan Malang, yaitu ke stasiun televisi Jogja, kemudian juga ke SMK Raden Umar Said yang bergerak di bidang animasi, itu di Kudus loh, di Kudus bukan di Malang ya. Nah, jadi kita ke Jogja Kudus waktu terakhir kita melaksanakan kegiatan kunjungan industri. Dan alhamdulillah selama kita melaksanakan kegiatan kunjungan industri, banyak manfaat yang diperoleh oleh seluruh siswa-siswi SMK Negeri Sukoharjo. Ya. Nah, ini contoh pelaksanaan kegiatan kunjungan industri. Ini pada saat itu kita melaksanakan kegiatan kunjungan industri di Toyota yang ada di Karawang. Ya, ini tempat produksi mobil Innova dan Fortuner. Ya, di sini tempat proses pembuatan atau perakitan mobil Innova dan Fortuner pada waktu itu. Jadi kita yang melaksanakan kegiatan kunjungan industri di sana itu diberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi mulai dari proses industrialisasi sampai dengan manajemen yang ada di Toyota. Nah, ini bisa kalian lihat di gambar. Nah, ini adalah audiensi atau pada saat kita baru sampai di Toyota dan diberikan informasi awal oleh pihak Toyota. Nah, ini juga bisa dilihat di gambar. Jadi seluruh siswa-siswi atau seluruh tamu undangan yang ada di Toyota ini wajib menggunakan helm sebagai pengaman. Karena pada saat itu setelah kegiatan ini nanti siswa-siswi langsung dibawa menuju tempat perakitannya. Ya. Nah, jadi di sini juga seluruh siswa-siswi SMK Negeri Sukoharjo diberikan kesempatan untuk bertanya sebanyak mungkin sebelum mengunjungi tempat perakitan mobil yang ada di Toyota. Itu. Nah, ini. Nah, kemudian saatnya lah kita atau siswa-siswi mengunjungi tempat perakitan mobil Toyota di PT Toyota Manufacturing yang ada di Karawang. Jadi untuk diketahui, PT Toyota Manufacturing ini ada beberapa tempat yang bisa dijadikan sebagai objek kunjungan industri. Nah, untuk yang di Karawang ini adalah tempat perakitan untuk mobil Toyota ya. Kemudian ada juga yang di wilayah Sunter, ini adalah tempat perakitan untuk spare part atau komponen-komponen yang ada di mobil Toyota. Nah, ini bisa kita lihat. Ini mobil yang sudah selesai dirakit. Nah, kemudian inilah kita bisa juga lihat proses perakitannya mulai dari sasis, kemudian interior, bodi, nanti sampai dengan electrical atau kelistrikan, itu dirakit semua di PT Toyota Manufacturing yang ada di Karawang ini. Ini contohnya. Nah, ini untuk
perakitan. Ini untuk kaki-kaki. Nanti terakhir sampai dengan pengecekan secara keseluruhan mobil yang sudah dirakit. Nah, ini contoh. Kemudian ada lagi. Nah, ini bisa dilihat kegiatan kunjungan industri yang berikutnya. Ini pada saat itu adalah kegiatan kunjungan industri yang dilaksanakan di stasiun televisi Berita Karawang. Nah, ini juga kebetulan ini bisa dikombinasikan untuk kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan dan multimedia. Nah, ini bisa belajar broadcasting, ya. Bagaimana menjadi pembawa acara juga. Di sini siswa-siswi kita belajar di sana. Nah, ini contohnya. Bisa kalian lihat bagaimana proses terjadinya sebuah siaran melalui media visual. Nah, ini bisa belajar di studio. Ya, terima kasih, matur nuwun, thank you. Baik, demikian tadi sedikit informasi yang bisa disampaikan. Bagi kalian yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan ditulis di kolom komentar pada channel ini. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Silakan. Baik, materi sudah disampaikan oleh Bapak Fuad Hadiastama. Saya beri waktu 5 menit untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar terkait materi yang diberikan oleh Bapak Fuad Hadiastama. Ini ada satu pertanyaan dari Reva Andini. TKJ nanti PKL-nya di mana? Pertanyaannya akan dijawab oleh Bapak Fuad Hadiastama. Kepada beliau dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL itu nanti ke depan pihak sekolah akan terus mengembangkan kerjasama dengan pasangan industri untuk setiap kompetensi kalian yang ada di SMK Negeri Sukoharjo. Tadi ditanyakan untuk TKJ di mana PKL-nya. Nah, jadi untuk kompetensi kalian TKJ itu nanti bisa melaksanakan PKL yang pertama di lembaga-lembaga terusus yang menangani bidang komputer atau komputer yang memang sudah terverifikasi baik di Dinas Tenaga Kerja maupun di Dirjen Vokasi. Nah, itu. Kemudian juga bisa melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komputer, atau juga bisa melaksanakan kegiatan PKL di instansi atau di perguruan tinggi yang juga
bisa menaungi bidang komputer dan jaringan. Nah, jadi biasanya siswa-siswi SMK Negeri Sukoharjo juga melaksanakan kegiatan PKL di kampus-kampus atau di perguruan tinggi. Misalnya yang sudah pernah kita laksanakan pada periode-periode sebelumnya itu di kampus Universitas Lampung atau Teknokrat yang ada di Bandar Lampung, atau juga di kantor-kantor pemerintahan yang nantinya akan difungsikan sesuai dengan bidang dan kompetensi kalian yang masing-masing. Itu untuk TKJ. Juga untuk kompetensi yang lain juga sama. Misalnya untuk kompetensi kalian bidang teknik instalasi tenaga listrik, itu juga bisa melaksanakan kegiatan PKL di perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang sesuai dengan bidang kompetensinya. Misalnya di PLN, kemudian di pabrik-pabrik. Kita sudah banyak bekerja sama dengan pasangan industri untuk kompetensi kalian TITL ini. Kemudian juga bisa di hotel, ya, bisa di hotel. Kemudian juga bisa di perusahaan-perusahaan yang memang memiliki atau membutuhkan bidang untuk engineering. Nah itu. Kemudian untuk kompetensi kalian teknik kendaraan ringan dan otomotif. Ini siswa-siswi SMK Negeri Sukoharjo juga sudah banyak melaksanakan PKL di tempat-tempat yang sesuai dengan bidang kompetensi kaliannya. Misalnya di Auto 2000 Toyota, atau di Isuzu yang ada di Bandar Lampung, kemudian di bengkel-bengkel resmi yang lain, maupun juga bengkel-bengkel yang ada di wilayah Pringsewu dan sekitarnya. Kemudian untuk jurusan teknik dan bisnis sepeda motor itu juga bisa melakukan kegiatan PKL baik di bengkel resmi maupun di bengkel-bengkel yang ada di wilayah sekitar. Nah, dan untuk informasi juga, kami juga sedang terus membuka diri untuk seluruh pasangan industri yang insya Allah nanti akan bisa atau mau bekerja sama dengan sekolah kita dalam rangka peningkatan kompetensi siswa-siswi yang ada di sekolah kita. Ya, ada juga kompetensi kalian animasi. Nah, animasi ini juga bisa melaksanakan kegiatan PKL di industri animasi. Nah, kami juga terus mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak pasangan industri yang bergerak di bidang animasi. Mudah-mudahan seluruh siswa-siswi yang ada di SMK Negeri Sukoharjo mau dan semangat untuk melaksanakan kegiatan PKL ini, karena kegiatan PKL ini tidak harus dilaksanakan di Pringsewu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kegiatan PKL ini juga bisa dilaksanakan di luar daerah atau bahkan di luar provinsi, gitu. Nah, jadi untuk kegiatan PKL ini ke depan akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 semester atau 6 bulan. Mudah-mudahan kalian semua bisa banyak mengambil informasi itu, kemudian bisa belajar mulai dari proses industrialisasinya sampai dengan bagaimana manajemen yang ada di dunia industri. Saya kira itu, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi dari Livda Vidya. Animasi kok nggak ada kunjungan industri, Pak? Ya, pertanyaan akan dijawab oleh Bapak Fuad Hadiastama. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan kunjungan industri yang terakhir dilaksanakan oleh SMK Negeri Sukoharjo itu kalau tidak salah tahun 2017 kalau tidak salah
itu kita melaksanakan kunjungan industri ke SMK yang berbasis di bidang animasi, yaitu SMK Raden Umar Said yang ada di Kudus, Jawa Timur waktu itu. Jadi untuk diketahui bahwa SMK Raden Umar Said ini juga adalah salah satu SMK terbaik di Indonesia yang bergerak di bidang animasi dan memiliki proyek-proyek yang bersifat internasional. Ya. Jadi kita pada saat itu melaksanakan kunjungan industri di sana dan alhamdulillah kita diterima dengan baik oleh pihak SMK RUS atau Raden Umar Said di sana, dan harapannya kita bisa kembali ke sana untuk terus menggali informasi dalam rangka melaksanakan kegiatan kunjungan industri. Makanya mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini bisa selesai atau berakhir dan kita melaksanakan seluruh kegiatan yang salah satunya adalah kunjungan industri ini dengan baik dan lancar. Saya kira itu, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi dari Diana. Pak, kalau misalnya masih seperti ini, apa PKL-nya juga ditunda? Jawaban akan dijawab oleh Bapak Fuad Hadiastama. Ya, terima kasih. Memang luar biasa kegiatan atau situasi yang sekarang kita hadapi seperti ini. Untuk kegiatan PKL itu yang pertama kita harus memastikan pihak industri mau atau siap menerima siswa-siswi kita yang akan melaksanakan kegiatan PKL. Jadi kalau pihak industri tidak bersedia dengan alasan pandemi, maka pihak sekolah tidak bisa menolak itu, sehingga nanti bisa dialihkan kegiatannya untuk pembelajaran berbasis proyek yang kurang lebih nanti prosesnya sama dengan kegiatan PKL. Nah, kemudian juga kegiatan PKL ini juga harus disetujui oleh orang tua atau wali murid. Jadi jika memang sudah disetujui oleh pihak industri dan orang tua, maka pihak sekolah tetap mengizinkan pelaksanaan kegiatan PKL ini berjalan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup materi yang telah disampaikan oleh Bapak Fuad Hadiastama. Kakak berharap adik-adik dapat mengimplementasikan dan menerapkan selama menjadi siswa SMK Negeri Sukoharjo. Pesan kakak, tetap jaga kesehatan, patuhi peraturan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Saya selaku pemandu acara, jika ada salah kata saya mohon maaf. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.